Haleluya. Ada begitu banyak pendapat orang tentang keselamatan. Ada yang mengatakan bahwa sekali selamat, tetap selamat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Tapi kita memperhatikan di dalam firman Tuhan, sebetulnya apa yang menjadi perkataan Tuhan. Karena itu tentunya yang menjadi patokan di dalam hidup kita. Supaya kita tidak berasumsi atau menurut kata pendeta atau menurut kata orang-orang yang ada sekarang ini. Yang penting di dalam hidup kita adalah apa kata Tuhan. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Karena kita melihat bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi dasar. Karena firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan firman Tuhan tidak pernah salah. Jadi setiap perkataan yang diucapkan oleh para rasul, oleh dorongan Roh Kudus itulah firman Tuhan dan itulah yang menjadi dasar daripada pegangan kita. Nah, penting sekali untuk kita mengenal tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Apakah keselamatan itu bisa hilang ataukah keselamatan itu permanen, kekal untuk selama-lamanya. Kita menyadari bahwa Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa iblis itu adalah pencuri. Nah, apa yang dia curi? Dia mengambil semua apa yang disediakan Tuhan. Jadi bukan berarti keselamatan itu Tuhan berikan setengah-setengah atau tidak dengan sepenuh hati Tuhan memberikannya kepada manusia. Tuhan memberikannya bukan hanya sepenuh hati, tapi segenap hidup Tuhan berikan kepada manusia untuk menyatakan, untuk mengerjakan keselamatan yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi ingat bahwa setelah kita diselamatkan, jadi penebusan Tuhan itu sempurna. Dan tidak ada kurang sedikit pun. Bahwa kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan, ya, itu permanen, itu sesuatu yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun karena yang memberikannya Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya kita ini masih hidup di dalam dunia, teman. Nah, kita tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang jahat. Dan bagaimana kata Tuhan bahwa iblis itu adalah pencuri. Nah, jadi ini harus dipahami bahwa iblis bisa saja mengambil, mencuri. Artinya dia menyesatkan kembali kita karena kita masih ada di dalam dunia. Kita diselamatkan tidak langsung pindah ke surga. Kalau kita langsung pindah ke surga, maka iblis sudah tidak bisa mengambilnya. Tapi kita masih ada di dalam dunia. Ya, karena itulah proses kerja daripada Tuhan. Nah, mungkin muncul pertanyaannya, kenapa kita nggak langsung dibawa ke surga? Ya tidak bisa karena Tuhan itu bekerja menurut waktu dan ketetapan. Ya, jadi Tuhan menyelamatkan, memberikan, mengaruniakan. Tetapi kita juga harus menjaga keselamatan itu. Jangan sampai dicuri. Saya kasih penjelasan bahwa orang yang bekerja dan dia punya penghasilan yang besar dan dia menjadi orang yang konglomerat. Apakah hartanya itu milik orang lain? Tidak, itu mutlak. Itu sepenuhnya milik dia. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bisa nggak dicuri dan diambil orang lain? Bisa. Oleh sebab itu yang namanya sesuatu yang menjadi milikmu itu harus dijaga. Nah, Tuhan meminta kepada kita untuk memperhatikan bahwa pencuri itu datang untuk mencuri. Dia mengambil, bahkan dia merampok.
dia merampas di bagian lain, kita melihat bahwa iblis itu punya pekerjaan dengan merampok, memaksa. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Makanya firman Tuhan pada kesempatan ini saya beritahu bahwa kita perlu untuk menjaga keselamatan. Karena kalau Anda tidak menjaga, maka itu akan diambil oleh musuh. Ya, kita lihat di dalam firman Tuhan yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-10. Kita dengarkan firman Tuhan. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ya, kita melihat di sini bagaimana seorang Demas, dia bukan hanya dididik oleh kelas pendeta akhir zaman. Kalau kelas pendeta akhir zaman ini juga ya banyak aneh-anehnya. Tapi Rasul Paulus, seorang rasul yang begitu luar biasa, seluruh hamba Tuhan di dunia ini mengambil dan meneruskan pelajaran yang telah diwahyukan kepada Paulus. Jadi kita melihat di sini betapa luar biasa pribadi daripada Paulus dan pengajarannya, bagaimana dia telah memuridkan seorang yang bernama Demas. Dan apa yang terjadi? Demas ini adalah orang yang kalau dibilang dia belajar dari seorang rasul besar sekelas Paulus. Tetapi dia sendiri pun akhirnya bisa meninggalkan keselamatan itu. Dia bisa meninggalkan jalan Tuhan. Dia bisa berbelot kepada hal-hal yang membahayakan hidupnya. Kenapa bisa begitu? Padahal dia dididik rasul besar. Kalau kita perhatikan, gereja-gereja saat ini seringkali jarang memperhatikan hal-hal ini. Mereka pikir kalau gerejanya sudah besar, jemaat sudah puluhan ribu, berarti sudah cespleng langsung bisa sampai ke surga. Ini pemahaman-pemahaman yang keliru. Ini pemahaman-pemahaman yang perlu kita pahami dengan sungguh-sungguh. Agar di dalam memiliki keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan, kita benar-benar sungguh-sungguh bisa menjaganya. Kita benar sungguh-sungguh bisa merawatnya. Itu sebabnya perlu ibadah. Janganlah kamu meninggalkan ibadah, kata Tuhan di dalam Ibrani. Janganlah kamu menjauhkan diri dari persekutuan. Karena di dalam persekutuan itu ada kekuatan yang dibangun. Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Oleh sebab itu, begitu pentingnya untuk kita menjaga, merawat keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi sangat tidak benar kalau dikatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Ya, kalau Tuhan memberikannya itu tidak dikurangi, ya. Tetapi yang menjadi masalahnya itu bisa diambil oleh musuh. Demas, seorang murid yang dimuridkan langsung oleh Paulus. Seorang yang punya kapasitas di dalam didikan seorang rasul besar seperti Paulus. Dan di akhir hidupnya, bahkan di saat-saat Paulus sudah tua dan sudah hampir mengakhiri pertandingan, di situ kita melihat, kalau Anda baca di dalam ayat sebelumnya, bagaimana Paulus menuliskan bahwa saat kematianku sudah dekat. Artinya Paulus sudah hampir berakhir pelayanannya di muka bumi. Dan di saat-saat seperti itulah, seorang Demas yang seharusnya di dalam didikan seorang rasul besar, seharusnya kan dia kuat kan teman-teman? Seharusnya kan tidak perlu diragukan.
pemahaman pengertiannya terhadap firman dan kebenaran yang luar biasa itu. Tapi toh yang dikatakan firman Tuhan, Demas telah mencintai dunia. Nah, ini yang menjadi masalah di dalam hidupnya. Ini yang menjadi masalah untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bahwa orang yang sekelas Demas saja bisa kehilangan keselamatannya. Dia telah mencintai dunia. Artinya dia telah menjauhi Tuhan. Dia telah bermusuhan dengan dunia karena di dalam Yakobus 4 ayat 4 di situ dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi begitu. Kita harus benar-benar menjaga keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kalau kita tidak jaga, maka keselamatan itu akan hilang. Jadi tidak benar sekali lagi bahwa sekali selamat tetap selamat. Itu hanya intimidasi setan, itu hanya penyesatan-penyesatan yang masuk di dalam pemahaman gereja Tuhan. Ya, iblis itu menyesatkan dengan cara-cara yang begitu halus. Dengan strategi-strategi yang sangat licin dan tanpa manusia sadari, dia sudah ada di dalam hidup manusia. Oleh sebab itu kita penting untuk bertumbuh di dalam roh. Oleh sebab itu kita penting untuk mengalami Tuhan secara sepenuhnya. Mengalami sesuatu yang sebenarnya. Ini yang kita harus perhatikan. Mengalami pertumbuhan yang benar. Mengalami iman yang sempurna. Mengalami kehidupan roh yang sesungguhnya. Tidak bisa kehidupan yang setengah-setengah. Karena kita melihat bagaimana kehidupan Tuhan yang berkata di dalam Matius bahwa ya anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam neraka, ke dalam kertakan gigi, ke dalam ratap dan kertakan gigi. Dan ini kita harus menjadi peringatan buat kita semua. Kita baca ayat ini. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, kita melihat di sini bagaimana di dalam ayat yang ke-11, kita lihat ayat ke-11 di situ. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini artinya bahwa keselamatan itu hilang. Hilang dari mana? Hilang daripada anak-anak kerajaan itu. Siapa anak-anak kerajaan itu? Itulah umat yang dipilih Tuhan. Ya, jadi kita jelas di sini bahwa keselamatan itu bisa hilang. Siapa yang menghilangkan? Ya, anak-anak kerajaan itu sendiri. Siapa yang mengambilnya? Yaitu adalah iblis. Iblis mencuri. Iblis mengambilnya. Tuhan sudah memberikan kepada mereka, tapi itu hilang. Jadi jangan pernah berpikir di dalam hidup ini bahwa sekali selamat, sudah selamat. Sekali dikatakan masuk surga, masuk surga. Ada firman yang harus kita mengerti. Ada standar kehidupan yang Tuhan inginkan.
Berjaga-jagalah, berdoa dan berjaga-jagalah. Sebab itu roh penurut tetapi daging lemah. Ingat, kita kan masih hidup di dalam daging. Tetapi kita tidak boleh berjuang secara daging. Ya, kita lihat di sini. Bahwa keselamatan yang dimiliki oleh anak-anak kerajaan itu ternyata hilang. Ya, dalam ayat yang ke-12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, di sanalah terdapat ratap dan kerta gigi. Kenapa bisa hilang? Ya karena tidak dijaga. Kenapa bisa hilang? Ya karena dicuri sama setan. Oleh sebab itu menjaga keselamatan itu jauh lebih penting daripada menjaga mobil mewah. Karena mobil mewah kita bisa asuransikan. Mobil mewah juga cuma harta dunia. Menjaga keselamatan itu lebih penting daripada menjaga rumah mewah. Karena itu bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau keselamatan, kalau dia hilang dari dalam hidupmu, maka ini sangat mengerikan. Artinya engkau tidak punya keselamatan. Seperti Demas tadi, bagaimana dia telah mencintai dunia. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh menjaga keselamatan. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, inilah yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Jadi sekali lagi orang-orang yang mengatakan bahwa keselamatan sekali selamat tetap selamat, apalagi namanya sama dengan tokoh-tokoh Alkitab, namanya Paulus, berarti sudah pasti selamat, sudah pasti masuk surga. Ini penyesatan. Penyesatan bukan karena Paulus namamu, maka engkau bisa masuk surga. Bukan. Kalau cara hidupmu seperti Paulus, Anda bisa masuk surga. Begitu. Kalau cara hidupmu tidak seperti Paulus, maka namamu boleh sama, tapi engkau tidak ada di sana. Oleh sebab itu perhatikanlah bahwa keselamatan, kenapa orang tuamu memberi nama engkau Paulus? Kenapa pendeta memberi nama engkau Paulus? Supaya diharapkan hidupmu seperti Paulus. Jangan hidupmu seperti Bulus. Ya, jadilah orang yang benar. Jagalah keselamatan itu. Perhatikanlah. Sama seperti Tuhan katakan di dalam ilustrasi Tuhan, di dalam firman bahwa orang yang menemukan mutiara terpendam, dia menjual seluruh miliknya, kemudian dia membeli mutiara itu. Oleh sebab sukacitanya dia pergi menjual semua miliknya. Dan kemudian apa? Dia membeli mutiara itu. Setelah dia mendapatkan mutiara itu, dia jaga sebaik-baiknya. Ya, ini satu analogi, satu pengertian yang kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi dia setelah dia mendapatkan mutiara itu, dia menyimpan, dia menjaganya dengan begitu sungguh-sungguh. Supaya jangan sampai diambil oleh musuh. Jangan sampai pencuri mendekati dan kemudian mengambil mutiara yang berharga itu. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Jadi berjalanlah dan jagalah keselamatan itu. Ya, jagalah dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus yang mengatakan di dalam Matius tadi. Matius 8 ayat 12. Kita perhatikan ini. Kita baca. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ya, yang ngomong ini siapa? Bukan pendeta loh. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Anak-anak kerajaan itu loh. Siapa anak kerajaan? Anak yang ditentukan menjadi anak kerajaan. Anak yang dipilih oleh Tuhan.
anak yang seharusnya sudah mendapatkan warisan penuh dari bapaknya. Makanya dia disebut anak. Yang sebut anak bukan pendeta loh, Tuhan Yesus. Anak-anak kerajaan. Kita lihat di dalam ayat 11. Kita lihat dalam ayat 11. Baca ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub Ya, banyak dalam kerajaan surga. Iya. Banyak orang yang datang dari timur dan barat dan akan makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi inilah sebuah situasi yang telah diungkapkan oleh Tuhan. Sebuah gambaran, dan Tuhan tidak pernah berdusta, bahwa situasi ini akan terjadi di surga. Kenapa? Untuk diperhatikan bahwa anak kerajaan itu hilang keselamatannya. Anak kerajaan itu tidak duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi mereka akan dibuang ke dalam, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, terdapat ratap dan kertak gigi. Bagaimana dengan kita? Apakah keselamatan kita sedang terjaga? Apakah keselamatan kita sedang kita rawat? Sedang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh? Seperti seorang yang mendapatkan mutiara terpendam tadi? Ataukah kita memiliki keselamatan dengan asal-asalan kita menjalaninya di dalam hidup ini? Kalau Anda dititip dengan berlian seharga 2 triliun, kemudian Anda disuruh menjaganya, saya pikir pasti Anda akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena hartanya terlalu mahal. Tidak usah dititip lah, Anda punya harta sebesar itu pasti Anda akan jaga dengan sungguh-sungguh. Anda tidak akan membiarkan diambil oleh siapapun. Karena itu terlalu berharga. Nah, saya mau beritahu di dalam hidup ini, keselamatan itu adalah jauh lebih berharga daripada semua harta di dalam dunia ini. Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya kamu memperoleh dunia? Apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia, seluruh harta dunia? Tetapi nyawamu binasa. Kamu kehilangan nyawamu. Maka semuanya itu tidak ada gunanya. Dengan perkataan lain, Tuhan sedang menyatakan kepada kita bahwa keselamatan itu jauh lebih berharga. Engkau selamat, engkau bisa masuk surga. Apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia, tapi kamu kehilangan nyawamu? Artinya, jagalah keselamatan itu. Karena itu jauh lebih berharga. Artinya nyawamu, jiwamu selamat sampai di dalam kerajaan Tuhan. Jangan sampai dicampakkan tadi ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Jaga. Jaga dengan baik. Ya. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 23 juga dikatakan, jagalah hatimu. Karena jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga keselamatan itu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam hati itulah terpancar kehidupan. Terpancar air kehidupan. Jaga dia dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar menjaga. Kalau mungkin engkau sekedar menjaga malam, tugas malam, menjaga di pos ronda, atau menjaga sebagai seorang pekerja security di dalam sebuah kantor.
Engkau bisa bergantian dan jaga dengan orang lain, gantian. Tetapi menjaga keselamatan itu menjaga secara pribadi. Dan itu tidak boleh ada lengahnya sedikit pun. Karena Paulus juga berkata di dalam suratan Korintus, jagalah jangan beri celah kepada musuh. Karena dengan secepat kilat, iblis akan masuk dan mencuri apa yang disediakan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan memberi celah kepada musuh. Karena kita tahu bahwa musuh itu sangat menginginkan itu. Dia sangat ingin mencuri. Ya, dia tidak ingin manusia memiliki sesuatu yang berasal dari Tuhan. Dia tidak ingin manusia mengalami surga. Itu yang tidak diinginkan oleh iblis di dalam hidup ini. Dengarkan, kalau pencuri itu hanya sekelas preman-preman manusia, maka kita tidak usah terlalu khawatir. Ya, kita tinggal panggil bodyguard, atau kita tinggal kerjasama dengan kepolisian, aparat hukum, maka kita sudah bisa berjalan dengan aman. Karena ada aparat-aparat yang menjaga. Tapi pencuri yang dimaksudkan di dalam Alkitab Yohanes 10 ayat 10, ini adalah pencuri, ya, the king of a thief. Rajanya pencuri. Inilah masternya. Dialah yang menyebabkan kalau manusia lain mencuri itu karena itu mereka telah terjangkit roh daripada iblis. Dan pencuri yang dimasukkan di sini adalah pencuri yang bisa menembus ruang dan waktu. Ya, makanya di dalam hidup ini jaga keselamatanmu. Dia bisa menembus ruang dan waktu. Biar engkau pasang security di depan 10 orang, engkau pakai senjata untuk menjaga dirimu, tetap iblis itu menembus ruang dan waktu. Iblis bisa masuk. Makanya kalau lagi di dalam kamar sendiri, jaga keselamatan itu. Jangan kalau lagi di dalam kamar sendiri, pikiran aneh-aneh. Ya, terus mulai melakukan yang aneh-aneh. Kalau bepergian di hotel sendiri, jaga keselamatan itu. Jaga dengan segala kewaspadaan. Karena keselamatan itu bisa hilang. Dia bisa lepas dari tanganmu karena bukan Tuhan tidak memberikan itu dengan rela hati, bukan Tuhan tidak memberikan itu dengan sepenuh hati, atau bukan Tuhan yang mengambilnya lagi. Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk mengerjakan keselamatan itu. Bagaimana kok Tuhan setengah-setengah? Dan itulah yang menjadi keinginan Tuhan supaya semua manusia selamat. Itulah keinginan Tuhan. Supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Dia memberikan keselamatan itu. Supaya itu menjadi milikmu. Dia memberikan keselamatan itu. Supaya engkau tidak binasa. Dia memberikan keselamatan itu supaya engkau bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah, begitu banyak orang yang tidak menjaga keselamatan itu. Begitu banyak orang yang terlena. Mereka lebih sibuk menjaga harta kekayaan dunia. Mereka lebih sibuk menjaga orderan. Mereka lebih sibuk menjaga omset mereka. Mereka lebih sibuk menjaga kesehatan mereka daripada menjaga apa yang disebut yang terpenting daripada yang penting. Itulah keselamatan. Jagalah keselamatanmu, ya. Karena keselamatan itu adalah satu hal yang begitu diincar oleh musuh. Supaya karena iblis itu adalah pribadi yang jahat, dia tidak inginkan satu orang pun selamat. Makanya setiap hari dia membunuh ribuan manusia. Dia menerkam setiap hari ribuan manusia. Bahkan bisa ratusan ribu. Oleh sebab itu jagalah keselamatanmu. Kalau engkau terus bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Bertahan. Bertahan di dalam keselamatan. Bertahan di dalam hidup kudus. Bertahan di dalam pikiran yang benar. Bertahan
di dalam perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya merekalah yang akan menerima upah. Tuhan berkata, banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami telah menyembuhkan orang demi namamu? Engkau mau menyembuhkan 1000 orang satu hari, itu tidak penting. Ya, itu hanya karunia Tuhan. Itu hanya pemberian Tuhan. Yang penting itu jaga keselamatan. Ya, kalau engkau bisa melakukan itu karena Tuhan ingin supaya orang lain juga diselamatkan. Orang lain bisa mengenal Tuhan yang engkau sembah. Tapi dengar, yang paling penting ini, jaga keselamatan. Karena Tuhan berkata di dalam Matius 7, enyahlah kamu daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya, seorang hamba Tuhan. Siapa yang bernubuat demi nama Tuhan? Hamba Tuhan. Siapa yang mengusir setan demi nama Tuhan? Ya hamba Tuhan. Siapa yang menyembuhkan orang demi nama Tuhan? Ya hamba Tuhan juga. Nah, bisa hilang nggak keselamatannya? Bisa. Bisa hilang nggak? Bisa. Jadi sungguh sangat penyesatan yang sangat-sangat akut kalau ada orang yang mengatakan sekali selamat maka tetap akan selamat. Itulah pembodohan dan penyesatan. Makanya saya katakan setan ini adalah rajanya penyesat. Ya, dia menggunakan segala kelicikan untuk membodohi manusia. Oleh sebab itu, jagalah keselamatan. Jagalah keselamatan itu. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 3, bagaimana dikatakan Tuhan bahwa kamu yang sudah hidup dari roh, jangan lagi hidup oleh daging. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ini loh, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Jadi, orang-orang yang dididik oleh Paulus pun bisa kehilangan keselamatan. Sedangkan Paulus pun itu waspada dengan hati-hati, waspada dengan sungguh-sungguh. Jangankan cuma murid-murid yang dididik. Ini orang Kristen akhir zaman kadang-kadang terlalu pede, terlalu percaya diri. Sehingga mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tidak percaya firman Tuhan, cuma terlalu pede. Ya, pokoknya kalau sudah di gereja besar, sepertinya kayaknya satu kebanggaan sekali kalau menyebutkan saya di gereja ini. Itu nggak penting. Yang penting itu keselamatanmu engkau jaga dengan sungguh-sungguh. Bukan merek organisasi, bukan gembalamu yang penting. Sedangkan ini di dalam bimbingan Rasul Paulus loh. Ini berarti kalau gereja bermegah karena gembala, karena organisasinya yang besar, saya ingin mengatakan bahwa Anda telah tersesat. Ya, Anda tidak menjaga keselamatan itu. Orang yang menjaga keselamatannya dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan bermegah dengan bendera, dia tidak akan bermegah dengan organisasi, dia tidak bermegah dengan gembalanya. Oh, saya gereja A, saya gereja B, sepertinya bangga sekali karena banyak jemaatnya. Enggak penting. Rasul Paulus mengingatkan, kamu yang sudah memulai dengan roh, kamu yang sudah aku didik dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kamu mungkin bisa hidup? Kamu yang sudah memulai roh dan mengakhirinya dengan daging. Ya. Jadi, kalau Anda hidup di dalam daging, maka firman Tuhan yang mengatakan, Anda akan mati. Keselamatan itu akan hilang. Jadi, kalau sudah memulai dengan roh, dijaga, harus tetap roh. Jangan daging lagi. Jangan kembali ke daging lagi. Ingat, keselamatan itu sangat penting. Jagalah. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Karena musuh kita itu sangat ganas. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27.
aku melatih tubuhku supaya aku dapat menguasainya. Supaya jangan sampai sesudah memberitakan Injil, aku sendiri yang ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Coba kita baca ayat ini. 1 Korintus 9 ayat 27. Ya, kamu yang sudah memulai dengan roh. Ya, 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, ini firman Tuhan. Paulus sendiri menjaga keselamatannya dengan sungguh-sungguh. Aku melatih tubuhku. Aku melatih keinginan dagingku. Supaya aku dapat menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil, jangan aku sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Paulus pun menjaganya. Karena apa? Keselamatan yang ada di dalam Paulus pun bisa hilang kalau dia tidak menjaganya dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius yang sering menjadi ayat favorit, menjadi ayat andalan orang-orang Kristen, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Ya. Ini artinya bahwa dia telah melatih seluruh tubuhnya supaya jangan dia sendiri yang ditolak. Artinya peluang untuk Paulus terhilang itu sangat besar. Jadi jangan bermain-main dengan hidup ini. Jagalah keselamatanmu, bukan berarti engkau sekali selamat tetap selamat, tidak. Kalau Tuhan memberikan, sekali Tuhan memberikan, ya itu menjadi milik Anda. Tetapi ingat, itu bisa dicuri sama musuh. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kita semua, jagalah keselamatanmu dengan segala kewaspadaan, dan berusahalah sampai mencapai garis akhir, supaya pada akhirnya engkau bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan.